paling lambat 1 minggu ke depan. Kalau memang saudara-saudara yang hadir ini tidak mampu menyampaikan kapan Presiden Direktur hadir, ya, pimpinan DPR, pimpinan daerah ini punya hak untuk menentukan, untuk memanggil Presiden Direktur datang ke DPR ini. Kami dulu bisa loh, kenapa sekarang tidak bisa? Kalau memang tidak bisa, DPR punya fungsi-fungsi lain untuk dilakukan. Makanya ya, hal-hal yang menjadi esensi tadi, ya, salah satunya BBM, omong kosong kalau hanya mereka ini yang dengar. Omong kosong. Saudara boleh saya kasih telinga saya sebelah ini untuk dipotong kalau ada hasilnya. Karena sistem mereka ini sistemnya ke atas, tumpul ke bawah. Nah, yang kita tuntut hari ini, yang paling penting saya kira pertemuan ini, baru ada hasilnya, konsistensi dari kita semua, terutama pimpinan rapat, pimpinan DPR. 1 minggu ke depan kita beri waktu untuk hadirkan Presiden Direktur. Itu yang paling penting dulu, Pak. Baru kita masuk pada materi persoalan. Untuk apa kita bahas ini? Sia-sia kita bicara. Buang anggaran. Buang waktu, buang energi. Buang anggaran DPR. Lebih baik saya minta konsistensi para pihak yang hadir pada hari ini. Saudara Aulia sendiri, selaku humas, saya kira mampu mengkoordinasikan dengan pihak Presiden Direktur. Ini persoalan besar, Pak. Kalau tidak, ya, bukan masyarakat itu saja yang bisa melakukan demo. Kami juga bisa. Ini baru perwakilan yang hadir. Ya. Baru kami yang hadir ini baru perwakilan. Ingat, Kami bisa tutup semua yang ada ini. jangan diam. Ya. Kami bisa tutup. Ya. Saudara lihat tahu siapa kami. Ya. Saya ingatkan itu. Jangan sampai persoalan yang dulu akan muncul lagi pada jabatan ini. Betul. Ini persoalan rakyat, persoalan hak yang diatur dalam undang-undang. Tadi udah jelaskan oleh Saudara Ilham Haji. Undang-Undang 32. Jelas. Kalau kami harus berbuat seperti ini sebagai penonton, lantas yang hadir pada hari ini adalah orang-orang luar. Mana orang daerah ini sendiri? Kapan orang daerah ini bisa hadir di situ? Sama aja bohong aja. Apakah kami tidak mampu? Apakah kita semua yang hadir ini tidak mampu untuk menduduki posisi dan jabatan seperti mereka? Mampu. Mari kita uji kompetensi dulu. Banyak maaf kepada bapak-bapak yang duduk sekarang. Ini adalah bagian dari tuntutan kami bahwa kami juga punya hak untuk hadir sebagai, ya, orang dalam STM itu. Jangan kami hanya sebagai buruhnya saja. Ya. Ini kebanyakan masyarakat Dompu ini, masyarakat lingkar tambang ini ditaruh sebagai buruh. Nah, di mana posisi kita di posisi-posisi yang strategis, misalnya seperti humas. Kerja humas apa sih yang sulit? Misalnya, yang lain-lainnya juga bisa. Kita sekolahkan orang-orang kita, kalau memang kita nggak ada yang bisa. Regenerasi kita ke depan, ini harus dipikirkan. Apakah kita ini harus tunggu dari orang luar yang masuk menguasai daerah kita? Tidak. Kita punya regenerasi, Pak. Kita punya anak cucu di sini. Betul. Hari ini saya dengan Saudara Ilham Haji yang bicara, ya, untuk kepentingan daerah. Besok anak cucu kita yang harus dimati. Betul. Maka saya minta hari ini, ya, pimpinan DPR, Bupati Dompu dan unsur Forkopimda jangan sampai lemah. Mari kita satukan barisan. Jangan bapak-bapak itu tinggalkan elemen masyarakat, lantas bapak-bapak itu, ya, bekerja sama dengan STM. Mohon maaf ini indikasi juga. Saya punya indikasi, saya arah itu juga kadang. Ya, saya minta terutama LH
pemerintah, ya, tolong koordinasi dan komunikasi kepada kami. Kami sebagai lembaga civil society ini, kami sangat berharap informasi itu terbuka. Kalau memang PT STM, Balai dan lainnya ingin aman di daerah ini, buka informasi dan komunikasi. Kerja terbuka. Pemerintah saja ini kerjanya terbuka, apalagi saudara-saudara dalam kategori perusahaan terbatas. Pemerintah negara ini kerjanya terbuka. Negara Republik Indonesia ini sistem keuangannya terbuka. Kenapa PT ini tidak bisa terbuka? Betapa yang disampaikan oleh saudara kita tadi harus dihadapkan dengan security dan sebagainya. Kapan kami bisa berkoordinasi dan komunikasi dengan saudara-saudara? Tidak bisa dong. Nah, tolong sistem dan manajemen seperti ini, ya, tolong PT STM berubah. Kami minta ya dari semua elemen masyarakat yang hadir pada hari ini, kami berharap ya, mari kita bergandengan tangan dengan baik. Mari kita bekerja sama yang baik. Tidak ada niat kami ingin mengacaukan atau mengusir STM ini dari daerah. Kami justru sangat berterima kasih kehadiran STM ini. Tapi untungnya buat daerah ini mana? Sampai hari ini kami ini masih dipikirkan dengan sistem eksplorasi. Bicara eksplorasi Pak, saya dari tahun 2000 saya masuk DPR ini sudah bicara eksplorasi ini STM ini. Sekarang 2023 Pak, sudah 23 tahun eksplorasi. Dulu pernah janji eksploitasinya di 2016. Saya juga masuk sebagai pansus. Sudah berapa kali ini masalah STM ini jadi pansus kami. Di DPR ini ada 4-5 kali begini. Saya selalu masuk. Bahkan saya sempat naik pakai heli di atas itu. Melihat titik bor yang sudah banyak itu. Mohon maaf, apa yang disampaikan oleh saudara saya Ilham Yahya tadi, ya, ada dugaan yang menurut kami itu ada semacam muatan-muatan yang diambil dari galian bumi itu. Ya wajar kami itu curiga karena tidak terbuka saudara-saudara ini. Andai kata komunikasi dan informasi ini terbuka, kami tidak akan mencurigai seperti itu. Salah satunya yang kami curigai adalah uranium di dalamnya. Ini uranium sangat mahal Pak, lebih mahal daripada emas. Ya. Ya itu dia. Nah, Lebih mahal dari emas. kami bukan tidak tahu, kami tahu Pak. Kami paham, kami curiga. Nah, timbul ini pada hari ini belum membludak ini Pak. Kalau masyarakat Dompu sudah membludak, semuanya tidak, siapa yang bertanggung jawab nanti? Kemarin itu yang saya pansuskan itu masih dalam kategori masyarakat tingkat tambang Pak Uli. Belum ini meluas ke masyarakat Dompu. Karena di sini ada semacam sentimental. Yang dipikirkan hanya masyarakat tingkat tambang, lantas masyarakat Dompu tidak dipikirkan. Bosar bikin tambangnya, kira korelasi lah. Tutup tambang itu kalau bilang begitu. Itu dia. Sama kayak apa datang di Dompu, kayak company saja. Pak Ria sebagai humas. Kami memperkisi masyarakat di sini juga. Tambang hati. Baik. Silakan jadi dilanjutkan. Pertimbangkan dengan baik, ya, supaya asumsi Bapak selaku humas itu jangan hanya berpikir tentang masyarakat lingkar tambang saja, tapi ambillah secara umum yang masuk dalam kategori lingkar tambang itu, yang punya hak 30% dalam aturan dan undang-undang nomor 9 itu adalah masyarakat Dompu, bukan buku saja. Bodoh dangkal. Kalau kami tutup jalan di sini mau bilang apa? Boikot total. Ya kita boikot di sini. Boikot total. Kan nggak bisa. Atau kami masuk ke semua ke dalam sana. Terjadi sweeping antara masyarakat dengan masyarakat. Pada akhirnya yang kacau itu adalah Iya, itu dari benefit sosial. Ini sekedar apa namanya semacam ini ya Pak, ilustrasi yang akan terjadi bila mana tidak diperhatikan. Ya, bentrok sosial gitu. Ini yang harus hadir. Saya baru ketemu dengan beliau.
Saya sangat rindu sekali, Pak. Ya, saya rindu dengan Bapak. Karena ada 8 komitmen yang dijanjikan itu yang masih ada beberapa yang tidak jadi. Nah, ditambah lagi dengan adanya esensi masalah baru terkait dengan sistem dalam penanganan BBM ini, pengadaan BBM ini. Sangat tepat sekali apa yang disampaikan oleh saudara saya Ulibari tadi, harus terbuka. Ya, UMKM ini harus diperkuat, Pak. Harus diakomodir semua. Jadi tidak ada lagi kelompok-kelompok tertentu saja yang menguasai itu. Kalau itu sampai terjadi, ya kami tidak bisa menjamin, Pak, SDM akan bekerja dengan baik. Ya. Sekali lagi, sebelum saya akhiri penyampaian saya pertegas kepada pimpinan DPR, ya, untuk menghadirkan presiden direktur dalam 1 minggu ke depan, Pak. Ya, setelah rapat ini, Bapak bisa perintahkan Sekwan untuk membuat undangan 1 minggu ke depan. Pak Presiden direktur rumahnya di Australia, gampang. Siap. Tinggal terbang. Kalau tidak Terima kasih, pimpinan. Ya, terima kasih Pak Haji Didi.